Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Saptayuniar, NIM 19105111031 dari Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2019 kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tugas AIK 3 yang berjudul Kepribadian Muhammadiyah. Disimak ya. Apa sih kepribadian Muhammadiyah itu? Kepribadian Muhammadiyah yaitu identitas dan jati diri dari Muhammadiyah. Jadi, kepribadian itu sebenarnya pribadi itu kan diri. Apa-apa yang melekat dan menjadi penciri apa sebenarnya dan siapa Muhammadiyah itu. Dan sudah dijelaskan kemarin di materi MKCH. Sebenarnya jati diri seperti apa Muhammadiyah itu. Bagaimana munculnya latar belakang kepribadian Muhammadiyah? Jadi, kepribadian Muhammadiyah itu kalau dilihat dari sisi tahun, ia muncul pada kisaran tahun 1962. Di tahun 1962 itu era Indonesia. Pada tahun 1962 itu berpolitikan bangsa kita pada era transisi Orde Lama ke Orde Baru. Orde Lama presidennya Soekarno dan Orde Baru presidennya Soeharto. Pada tahun 1960 sampai 1966 pergolakannya sangat luar biasa. Nah, Muhammadiyah lahir tahun 1962 di sebuah tahun 1965 dan sebuah sejarah hitam tragedi berdarah-darah. Pada tahun 1965 PKI melakukan pemberontakan. Memberontak itu berarti kuat. Nah, jadi pada tahun 1962 PKI itu kuat. Jadi, apa kaitannya dengan kepribadian Muhammadiyah? Begini, dulu pada tahun 1955 pemilu pertama di Indonesia itu multi partai, dan partai terbesar itu Partai PNI, 2 Masyumi, 3 PNO, dan 4 PKI. Semua masyarakat muslim masuk pada Masyumi. Jadi, Masyumi itu pilihannya yang menjadi kesepakatan umat Islam di Indonesia. Sebelum kemudian NU tahun 1953-nya keluar dari Masyumi. Jadi, lihat pemilu tahun 1955, tadinya NU di barisan Masyumi, Muhammadiyah juga di barisan Masyumi. Tetapi karena ada suatu gejolak atau gerakan dan Menteri Agama pada saat itu tidak diambil dari NU, tapi diambil dari orang modernis, yakni perwakilan Muhammadiyahan. Maka NU merasa, saya untuk apa ke sini? Akhirnya NU membentuk partai sendiri. Jadi nanti ada Masyumi dan NU. Ada 4 partai besar PNI, Masyumi, PNO, dan PKI. 1. Yang mewakili agama dan 4 partai ini adalah Masyumi dan NU. Yang kedua, yang mewakili kubu nasionalis yaitu PNI. Yang ketiga, yang mewakili kubu komunis yaitu PKI. Dan yang keempat, yang menjadi musuh besar PKI itu adalah umat muslim. Karena musuh besarnya ini, kemudian PKI itu menghembuskan isu-isu dan fitnah sampai dengan presiden membubarkan Masyumi. Masyumi itu menjadi partai umat Islam yang sangat idealis karena hasutan PKI yang kemudian ada perintah dari presiden untuk membubarkan Masyumi. Kapan Masyumi dibubarkan? Masyumi dibubarkan pada tahun 1960. Nah, di sini Presiden Soekarno ingin melanggengkan kekuasaan waktu itu. Karena ingin melanggengkan kekuasaan, akhirnya Soekarno mau merangkul partai besar. Padahal ideologinya
sangat berbeda. Yang satu nasionalis, yang satu komunis, dan yang satu agamis. Nah, rangkulannya itu disebut dengan menggemborkan Nasakom. Nasakom yaitu nasional, agama, dan komunis. Artinya, Indonesia kuat, tegak. Kekuasaannya ditopang dengan 3 kaki, 3 pilar, itu nasionalis, agamis, dan komunis. Nasionalis dipegang dengan Partai PNI, dan agamis dipegang dengan Masyumi dan NU, dan komunis dipegang dengan PKI. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.